Halo Kalea. Hai. Hai, welcome to Defy the Odds. Senang banget bisa dapat Kalea bisa ke Defy the Odds. Sama-sama. Kalea, kita masuk ke story Kalea. Oke. Yang pertama saya mau tanya Kalea, kalau kita balik ke SMP Kalea di Surabaya, apa yang terjadi di hidup Kalea yang sampai Kalea bisa masuk ke sekte sesat? Bisa diceritakan Kalea? Awalnya itu sebenarnya karena kepahitan aku sama mama aku, John. Oke. Karena kan di rumah itu kebetulan rumah tangga mama aku pada saat itu, disclaimer ya, sekarang rumah tangga baik-baik aja. Amin, amin. Keluarga aku. Nah, pada saat itu aku merasa tidak dicintai di rumah dan aku mencari cinta kasih itu di tempat yang salah gitu. Jadi kalau aku berangkat ke sekolah itu aku introvert. Ya. Tentunya karena aku nggak mungkin cerita tentang masalahku di rumah ke teman-teman kan. Pasti, ya. Nah, setiap kali aku ke sekolah aku lebih suka menyendiri. Aku lebih suka ngomong sendiri. Ya, Dan ternyata ngomong sendiri itu nggak baik. Ya. Karena di dunia ini kan ada banyak spirit-spirit ya yang Ya. terbang-terbang di sana. Nah, sepertinya apapun yang aku ucapkan itu ditangkap sama kuasa gelap itu. Karena aku sempat bilang aku tuh pengen bahagia, pengen merasa nggak invisible, pengen didengar, pengen disayangi gitu, Ya. nggak dipukuli gitu. Pokoknya ada di lingkungan yang menerima aku gitu. Kok nggak ada ya gitu. Kalau ada, I will do anything. Nah, nggak lama dari aku sering ngucapin kalimat seperti itu di perpustakaan sekolah di lantai 2. Ya. Teman satu kelas aku itu datang gitu. Terus dia bilang, gitu, aku sering banget loh ngeliat kamu di atas ini. Ngapain? Aku bilang, ya pertamanya aku defensif kayak, ngapain sih lu ngurusin hidup orang gitu kan. Iya, benar. Terus enggak, aku soalnya ngeliat kamu gitu tiap hari selalu ke atas sendirian waktu jam istirahat. Terus mulai aku agak sedikit terbuka kan. Iya, Aku bilang, ya aku di rumah nggak betah lah gitu. Yeah. Aku selalu digebukin sama nyokap aku. Oh pantesan lo kalau datang ke sekolah itu sering tidur aku di kelas, John. Oke. Sering banget tidur karena aku tuh di rumah itu sudah, mamaku kan guru senam kan. Oke. Ya. Jadi aku sudah ada jadwal, aku gantian sama kakak-kakakku untuk ngajar di kelas gitu. Nah, untuk usiaku yang masih terlalu muda, kan harusnya kan cuman main dan sekolah kan. Nah, itu aku udah kerja dari aku masih kecil. Oke. Jadi aku pas sekolah itu aku pasti udah kecapean gitu. Nah, terus teman aku tuh bilang, oh gitu, kurang lebih aku curhat tentang apapun yang terjadi di rumah ke dia. Terus dia bilang gini, kamu mau nggak ikut sama aku pulang dari sekolah gitu. Terus aku bilang gini, kalau aku sendirian ya nggak mau. Gitu. Enggak kok, ada si A, si B, si C, ramean kan. Iya. Aku bilang, yaudah deh boleh gitu, Iya. karena ada temennya. Iya. Pulang dari sekolah, kita naik bus menuju ke satu gedung bank gitu, di lantai 11. Kebetulan di lantai 11-nya itu nggak ada apa-apa, cuman masih semen gitu, bener-bener basic gitu. Iya. Aku masuk ke situ sama temen-temen, terus ngelihat ada orang lagi latihan bela diri, Oke. gitu. Iya. Seperti baju karate biasa gitu, ada yang sabuk putih, sabuk kuning, sabuk hijau, sabuk coklat, gitu kan, sabuk hitam juga. Terus pas aku ngelihat kayak gitu, dalam hati kecil aku gini, kalau gini mah sama aja. Iya. Kan nyokap gua kan senpai gitu, Bener. dia udah atlet gitu, Iya, udah kontingen, jadi kayak begini mah ece-ece, itu di pikiran aku. Terus aku bilang ke teman aku kan, oh tempat begini, aku bilang gitu. Iya. Kalau begini mah sama aja kayak nyokap gua, aku bilang gitu Iya, kan. iya. Ini mah maksud aku kalau diadu ya aku nggak kalah lah, aku bisa gitu. Iya. Terus kata temen aku, nggak apa-apa lihat-lihat aja dulu gitu. Pas aku lihat-lihat di ujung sebelah belakang itu ada yang udah pakai baju jubah hitam-hitam, Oke, pakai iya. sabuknya sabuk merah, sabuknya black and red gitu kan. Iya. Itu tingkatannya udah lumayan lah pada Iya, saat iya. itu. Pas aku ngelihat latihannya berbeda, John. Karena mereka pakai plat hitam, pakai pentagram, lilin. Pada saat itu aku nggak ngerti ya. Iya, Setelah iya, aku keluar dari sana aku ngerti ternyata itu pentagram. Jadi Iya. lilin begitu. Terus mereka ada yang bersila, ada yang berdiri gitu. Iya. Tapi gerakannya berbeda. Aku tertarik sama itu, John. Iya, Karena aku iya. mikir gini, nah ini kalau untuk nyikat mak gua atau mak gua nyikat gua
gue nggak kalah nih gitu. Karena setiap kali mama aku mukulin aku selalu kalah, John. Oh, oke. Karena dia kan udah tingkatannya udah tinggi kan gitu. Pasti. Akhirnya aku bilang nih ke temen aku, kalau yang di ujung situ gue mau, gitu. Terus temen aku senyum karena ternyata umpannya aku makan kan, gitu. Oke, katanya. Tapi sebelum kamu ada di yang jubah itu, kamu harus ikutin yang ini, yang basic. Melewati ini dulu. Terus yaudah deh, gitu. Nah, karena aku pada dasarnya aku penari, ya kan, di keluarga aku kan seniman kan. Papaku musisi, mamaku guru senam dan penari juga. Aku cepet ngafalin koreografi jurus-jurus itu, John. Gampang lah. Nah, pada saat aku sudah lumayan ngelewatin semua sabuk-sabuk itu, ini aku ceritanya persingkat ya. Setelah aku lumayan ngelewatin semua sabuk-sabuk itu dengan cepat, kata mereka aku melakukan jurusnya juga sempurna. Si teman aku ini ngomong gini, setelah itu ada berapa bulan lah aku ada bergabung sama mereka ya. Kamu ditungguin lo sama Maha Guru gitu. Wah, kita semua yang ada di sana itu seneng, gede kepala kalau misalnya kita diperhatikan sama Maha Guru karena dia levelnya udah paling atas. Tinggi ya. Di seluruh dunia loh ya, dia paling atas gitu. Karena dia Maha Guru kita kan. Terus wah aku bilang gitu, serius loh gitu. Nanti pulang dari latihan kita ke headquarter ya, ke markas. Waduh gitu kan. Terus ada beberapa teman juga yang diajak ke sana gitu kan. Terus wah seneng banget nih, kita excited kan. Akhirnya ketemu Maha Guru nih. Kita menuju ke rumahnya teman aku itu. Kebetulan rumahnya dia itu dijadikan headquarter memang sama sekte ini. Pas kita ke sana, di rumahnya itu, di belakangnya itu ada kayak halaman gitu, ada backyard gitu. Rumahnya dia lumayan gede, John. Ada backyard gitu kan, karena kebetulan mamanya dia juga part of that cult, gitu. Bahkan sudah jadi Maha Guru pada saat itu, si ibu. Aku manggilnya ibu karena aku nggak ada sosok mama yang aku cintai, jadi beliau aku panggil ibu aku gitu. Si ibu ini, mamanya temen aku ini udah tinggi, udah Maha Guru juga gitu. Salah satu dari Maha Guru gitu. Pas aku datang ke sana aku ngeliat, wah keren banget gitu, karena ilmunya udah nggak main-main gitu. Maksud aku kayak saling mukul, terus tiba-tiba pas dipukul, terus ada yang, pokoknya di luar dari hal yang biasa kita lihat sehari-hari. Kayak matiin api itu cuman yang kayak gini doang. Aku mikir kayak, kalau gue bisa sehebat itu, kayaknya kalau aku pulang ke rumah dipukulin mama, kayaknya aku udah mikir gitu kan. Kayak gue udah hebat deh gitu. Nah sambil menunggu Maha Guru turun ke bawah, dia kan stay-nya di lantai 2 kan. Aku nongkrong tuh sama teman-teman yang lain, duduk gitu, aku nungguin, nervous aku. Terus nggak lama si yang jubah-jubah hitam itu, yang udah tim elitnya mereka itu udah selesai latihan, mereka bikin lingkaran. Tiba-tiba aku flashback. Terus turun nih Maha Gurunya kan. Terus semuanya kayak ngasih hormat itu kan, Kak gitu kan. Terus aku pas ngeliat, dia ngeliat aku, John, dia bilang gini, aku udah nungguin kamu loh selama ini gitu. Aku langsung merinding kan, kayak wow, ngerasa spesial kan gitu. Wow gitu kan. Duduk, mulai tuh dia demo ilmu-ilmunya dia sama murid-muridnya, di depan murid-muridnya. Terus sharing, terus ujian, mereka ujiannya kayak misalnya mereka duduk berjajar gitu ya. Misalnya kamu Maha Guru aku misalnya gitu ya. Jadi kita bertiga gitu, sesama yang udah tinggi ilmunya. Terus di depan kita tuh ada kertas putih masing-masing. Terus ditaruh satu orang di depan kita, terus kita disuruh melihat panas tubuhnya seperti apa, lagi sakit apa gitu. Jadi kayak misalnya duduk terus kayak, oh panas tubuh kamu sebelah sini, oh jantung kamu tidak baik-baik saja, kayak gitu John. Can you imagine? Iblis itu seperti itu cara bekerjanya. Jadi kita sebagai orang Kristen jangan main-main gitu loh. Di luar sana itu kuasa gelap itu crazy man, gitu. Jadi pada saat itu si murid-murid yang udah hebat itu gini, oh kamu lemahnya di jantung, tapi tutup mata ya. Oh kamu lemahnya di jantung. Oh solar plexus kamu itu, ulu hati kamu tuh lemah. Oh ginjal kamu harus kurang minum, kayak gitu. Wow, di-examine lagi. Yes, dan itu ujian mereka. Terus habis itu udah selesai. Banyak itu salah satunya.
Setelah itu oke, kamu naik tingkat jadi sabuk ini gitu. Nah kegiatan yang di tim elit di sekte itu tuh seperti itu, gitu, ilmunya udah berbeda gitu. Nah setelah mereka udah selesai melakukan kegiatan mereka, nyamperin aku nih si maha gurunya, terus yang kayak halo gitu kan, aku udah dengar kamu seperti apa latihannya gini-gini, welcome ya di keluarga ini. I feel so special pada saat itu. Dan mulai saat itu aku masih nggak sadar kalau ternyata itu sekte sesat. Karena kan aku masih terlalu muda kan, bayangin aku SMP kelas 1 sampai kelas 3 aku waktu di sana kan. Jadi naif lah ya, masih ngerasa kayak oh ini hal yang biasa nih, normal gitu. Benar-benar. Jadi ya aku semakin dalam ikut sekte itu, ilmu aku semakin banyak. Jadi aku setiap hari kita latihan, setiap hari aku melakukan ritual dengan pentagram, dengan lilin. Spirit-spirit itu masuk ke kami kan, kita bukan cuma aku aja kan, situ kan ada banyak. Itu spirit-spiritnya itu masuk ke tubuh kami itu almost every day, not every day, every second. Wow. Gitu. Nah, masuk spiritnya itu pada saat kita ngelakuin, aku nggak usah lakuin detail ya, nanti mereka datang. Itu mereka tuh masuknya itu, maaf, di sini. Spiritnya tuh masuknya di situ. Wow. Gitu. Dan masuknya tuh kayak begitu kita worshiping, itu mereka masuknya di situ. Wow. Spiritnya. Gitu. Nah, ilmu yang aku dapat pada saat itu, aku bisa menyembuhkan orang. Aku bisa menyembuhkan orang, bisa melihat apa yang akan terjadi. Kayak misalnya kita temen ini mau pulang gitu ya. Gue balik ya, oke. Hati-hati loh. Ntar jangan lewatin ini, soal di sana ada ini. Itu pembicaraan seperti itu buat kita tuh biasa. Spiritual thing itu buat kita tuh biasa, kayak oke, sip, thank you ya, saling ngingetin yang kayak gitu-gitu. Nah, itu yang terjadi sama hidup aku ketika aku masih ada di dalam sekte itu. Yang berawal dari kepahitan sama mama aku, ternyata aku mendapatkan sekian banyak hal tentang kegelapan yang ternyata setelah aku sudah bertobat, aku menyadari bahwa Tuhan punya rencana atas hidup aku. Amen. Tuhan izinkan aku untuk masuk ke tempat itu sampai ke dalam-dalamnya, sampai hit the ground, John. Sampai aku tahu semuanya, sampai aku mengenal siapa demons-demonsnya. Supaya suatu ketika Tuhan bilang, oke, that's it, Lea, kamu keluar. Aku bisa bersaksi dengan total. Amen. Aku bisa menceritakan bahwa guys, dunia-dunia seperti itu ada. Jangan diremehkan. Gitu loh. Pada saat aku keluar dari sana, aku bilang, Tuhan, rasanya akan susah aku untuk kesaksian. Tapi Tuhan selalu bilang, aku yang akan temenin kamu. Amen. You don't have to worry. Karena kisah ini adalah kisah tentang aku, tentang Tuhan. Tapi aku melewati kamu. Dan tugas kamu adalah kamu harus bersaksi bahwa hal-hal seperti itu tuh ada, Lea. Aku sayang sama kamu dan aku pengen lewat kamu, aku bisa orang tuh merasakan sayang aku ke semua orang ini. Gitu. Ada waktu di dalam sekte itu pas kalian panggil nama Tuhan Yesus. Yes. Itu bisa diceritakan ya? Itu pada saat aku ujian kenaikan tingkat di Pantai Ngeliep di Malang. Itu aku nggak bisa berenang aku, John. Gitu. Sedangkan aku harus pimpin murid-murid aku di belakang untuk melawan ombak. Ya kan? Karena itu adalah hari ujian di mana penentuan buat murid-murid aku untuk kenaikan tingkat. Gitu. Nah, pada saat turun di tebing, turunnya dari atas ke bawah itu susah, John. Di tebing itu. Kalau kamu bisa Google, kamu ngeliat keadaannya itu, orang pasti mikirnya gini, orang gila nih turun dari atas ke bawah. Karena kita harus climbing kan dengan tangan kosong gitu. Kita turun ke bawah, ada pasir putih di situ, kita berdiri sesuai dengan degree kita masing-masing. Ada yang master, ada yang sabuk hitam, kuning, sesuai dengan itu. Nah, pas giliran aku, oke, giliran kamu, aku maju dengan murid-murid aku. Pada saat aku melakukan jurus-jurus itu, ombak itu datang. Wup, gitu. Aku inget banget badan aku keputar karena itu banyak yang di bawah
laut itu. Nah, aku keputer badan aku. Pada saat aku keputer, aku keseret itu, aku ngerasa kayak selesai nih gue, gitu kan. Tapi aku teriak, Tuhan Yesus tolong, Jesus tolong tepatnya, Jesus tolong. Karena di keluarga aku, mama aku suka ngomong kayak gitu. Jadi latah aku itu karena ngikutin mama aku kan, gitu kan. Jesus tolong gitu, tanpa aku sadari. Habis itu gelap, aku nggak sadar. Pas bangun itu kejadiannya itu ujiannya dari subuh ke siang. Kejadiannya itu siang, gitu. Tapi pas aku kebangun tuh digampar-gamparin sama tim SAR, John. Pak. Aku bangun, ini keluar pasir. Semuanya aku muntah-muntah keluar pasir. Terus tim SAR-nya gini, ayo sadar. Aku bangun, aku langsung nangis. Karena teman-teman aku yang lain itu kayak chaos kan itu. Ada polisi, chaos itu. Apa-apaan nih gitu kan. Terus lo tau nggak ini aku nggak usah mention namanya ya. Sini nggak ada loh. Mau nangis aku. Sini nggak ada loh. So aku kenapa aku bilang gitu. Jadi beberapa teman aku itu lompat, Mahaguru. Lompat itu untuk menyelamatkan aku, John. Karena aku kan keseret kan. Pas dia lompat, beberapa teman aku ada 5 orang itu masih ada itu historinya. Mereka justru meninggal. Gitu. Temen aku tuh justru meninggal dan salah satu dari mereka yang meninggal itu aku sangat dekat, John. Malam dimana sebelum kejadian itu si Mahaguru ini itu namanya dia, maaf aku nggak boleh mention nama, dia orang Nigeria. Aneh banget, John. Kita duduk di pendopo kan, sambil ngelihat ke arah pantai, ngelihat ke arah laut lepas itu kan, tempat besok kita akan ujian. Aku cuman duduk mau kayak, wah gila, besok gua ujian di situ tuh gitu, nggak gampang nih gitu kan. Tiba-tiba dia datang di samping aku, terus dia bilang gini, pakai bahasa Inggris tapi teman-teman, dia bilang gini, hey girl gitu kan, kalau kamu mau keluar dari sini, masih ada waktu loh. Aneh nggak sih, John? Aku bingung kayak gini, aku bilang gitu. Kaget? Enggak lah, kaget. Enggak lah. Karena aku mendedikasikan hidup aku di sekte ini. Gitu loh. Dan disclaimer pada saat itu aku adalah salah satu dari kekasihnya si Mahaguru itu kan, pacarnya kan banyak kan, istrinya banyak kan. Nggak mungkin lah aku keluar dari sini, aku bilang gitu. Hidup aku udah dari sini sepenuhnya, aku bilang gitu. Ya tapi masih belum telat kok, dia bilang gitu. Ternyata si temen aku ini bisa ngerasain dan bisa ngebaca apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala aku. Karena ini agak sedikit sensitif ya, sorry guys. Malam sebelum ujian, pimpinan aku, Mahaguru aku, ini aku nggak pernah kesaksian di tempat lain sebelumnya tentang ini. But I think it's the time, it's okay. Jadi Mahaguru aku itu dia aku. Karena menurut dia supaya ilmu aku jauh lebih hebat. Dan itu memang terbukti, John. Gitu. Setelah itu kejadiannya di Malang, guys. Kejadiannya di Malang. Dan pada saat aku agak sedikit mundur ya. Pada saat setelah terjadi aku sama Mahaguru aku, saksinya adalah mama aku. Karena pulang dari Malang, baju aku, celana aku, sepatu aku, semua yang aku pakai hari itu aku bakar, John. Aku bakar di depan rumah aku dan mama aku yang notice. Aku masuk ke rumah, mama aku tanya, karena aku sama mama aku nggak deket ya, dia nanya gini, apa-apaan itu? Terus aku bilang nggak apa-apa. Kok dibakar? Kenapa? Apa yang terjadi? Gitu kan? Nggak ada, berisik dia nanya-nanya. Tapi itu adalah titik di mana aku udah mulai benci sama sekte itu. Aku ngerasa bahwa kok segininya ya, gitu. Kok harus terjadi ini ya, gitu. Jadi itu normal kan, gitu loh. Akal tubuh kita kan ngerasa karena itu sesuatu yang nggak aku inginkan, gitu. Dan pada saat itu kejadian itu dipakai, John, sama Mahaguru aku untuk ngejatuhin aku di keluarga aku.
Pada saat yang dia datang ke rumah aku, yang kejadian aku tarik mama aku itu, ya itu sempat ada kejadian itu. Dia bilang gini ke papaku, Dedek kan sudah jadi milik saya. Dia ngomong ke papaku, John. Ini aku nggak pernah kesaksian sedetail ini sebelumnya. Dia kan sudah jadi milik saya, dan itulah baiknya kalau kita terbuka sama orang tua kita, guys. Jadi setelah aku memutuskan keluar dari sana, aku cerita semuanya ke orang tua aku. Apa yang terjadi sama hidup aku. Supaya sama si jahat, si iblis tidak dipakai untuk sebagai senjata. Untuk memisahkan, menghancurkan aku sama keluarga aku. Pada saat aku nangis, waktu aku mau menyerahkan mama aku. Karena aku bilang, aku akan bercerita, Ma. Itu aku cerita, guys, sama orang tua aku. Semuanya aku bilang, setelah terjadi ini, aku bilang, Mama ingat nggak waktu aku bakar baju aku? Maha guru aku, Ma. Itu mama aku nangis. Tapi dari situ tuh kan kekuatan buat aku kan, bahwa oh dia ada di side aku loh. Aku nggak sendiri ternyata. Karena orang tua aku percaya dengan cerita aku dan bilang, kamu nggak sendiri. Nah itu power buat aku. Kamu nggak sendiri sayang, Tuhan Yesus ada sama kamu. Itu jadi kekuatan buat aku. Makanya setelah kejadian itu adalah titik balik di mana aku ngerasa kayak ragu dengan sekte ini. Nah, balik lagi ke depan pada saat aku duduk di pendopo dengan teman aku, sepertinya dia bisa sense itu. Keraguan aku sebenarnya, ngerti kan maksud aku kayak, kok aku nggak nyaman ya. Bayangin, nobody, cewek tentunya, cowok juga, terjadi juga, yang ngerasa nyaman ketika oleh seseorang. Dan itu juga yang dipakai sama maha guru aku, teman-teman. Dia bilang gini, kamu udah nggak bisa keluar lagi dari tempat ini. Karena, nih jahatnya iblis ya guys. Karena siapa yang mau terima kamu? Pria mana yang mau terima kamu? Dengan keadaan kamu yang sudah jadi bekas saya. Dan kalimat itu powerful sekali. Aku ngerasa kayak, iya ya, kayaknya selamanya aku kan ada di sini. Karena nggak akan ada, I'm not perfect anymore, ya kan? Aku udah bekasnya orang, ya kan? Udah gitu nggak baik lagi, nggak bagus lagi prosesnya, ya kan? Jadi aku ngerasa kayak ya udahlah, aku pasrah dengan keadaan aku di dunia gelap itu. Nah, balik lagi ke temen aku, pada saat dia ngomong kayak gitu, aku ngerasa gini, kok dia bisa tahu ya? Ada sedikit keraguan dalam diri aku dengan cult ini, dengan sekte ini gitu. Tapi aku bilang ke temen aku, enggak kok, aku bilang gitu, aku akan baik-baik saja. Dan kita pelukan malam hari itu, dan besoknya terjadi itu, insiden itu, makanya dia lompat untuk nyelamatin aku. Tapi ternyata dia nggak selamat. Gitu. Tapi aku percaya ya, aku nggak tahu dia saat ini masuk ke neraka atau masuk surga, I don't know. Tapi setidaknya malam hari itu juga adalah sebagai pemicu aku untuk kesaksian aku saat ini. Gitu, bahwa di dalam dunia gelap pun Tuhan masih kirim seseorang untuk nguatin aku, John. Gitu loh, untuk nguatin aku bahwa kamu nggak sendiri, gitu. Dan aku percaya ya teman-teman, itu juga semua doa dari orang tuaku. Karena aku tahu, sejahat-jahatnya mamaku, senyebelin-nyebelinnya mamaku kalau di rumah itu doanya kenceng, teman-teman. John, mamaku tuh pendoa syafaat. Memang dia nggak sempurna. She's not perfect. Tapi cintanya dia buat aku, buat anak-anaknya itu tentunya sempurna. Walaupun dengan segala di sana sininya nggak baik ya, dia suka mukulin aku, dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Tapi rasa cintanya dia ke aku, itu yang membuat aku juga bisa survive dari sekte itu. Aku percaya itu. Amen. Kalea, kalau kita bicara turning point, yang Kalea pertengkaran sama mama, terus Tuhan mendatangi Kalea, itu bisa diceritakan? Oke. Malam hari itu, setelah kejadian itu, setelah kejadian insiden itu kan ada banyak polisi. Jadi maha guru aku jadi tersangka, teman-teman. Itu kan, terus akhirnya maha guru aku tuh biasanya tiap hari aku
ada di headquarter kan, itu kita dibolehin pulang. Udah kalian pulang aja gitu, menenangkan diri masing-masing di rumah. Karena pada saat itu wajah aku ada di headline koran Jawa Pos. Nih akhirnya aku mention nama korannya. Lagi begini John. Itu mamaku pingsan. Begitu kayak, ini anak aku pingsan gitu. Ya namanya orang tua kan. Terus papaku yang nguatin. Dan di situ dibilang 5 orang meninggal. Tapi tidak disebutkan siapa-siapanya kan, gitu kan. Nah mamaku tuh mikirnya udah kayak, wah nih anak aku juga nggak ada nih gitu. Nah beberapa hari setelah insiden itu kita balik ke headquarter, maha guru kita ngomong yaudah pulang ke rumah masing-masing. Pas aku pulang, di pikiran aku pada hari itu adalah anakku pulang, dipeluk pasti gitu dong mikirnya kan. Ternyata enggak John, gitu kan. Terus papaku seperti biasa keluar kayak gitu kan, sayang gitu kan, seneng nih aku. Terus papaku manggil mamaku kan, mamaku udah keadaannya udah semakin hancur pada saat itu John, karena aku yang kasih magic ke mamaku supaya mamaku semakin lemah badannya. Terus pas aku lihat gitu kan, mamaku gini, kamu ya gitu, sambil pegang koran itu, ini kamu kan gitu, kamu memang kurang ajar, semua makian, sumpah serapah, pokoknya kutuk semua itu diucapkan ke aku. Aku kaget kayak, Mah, aku bilang gitu, harusnya Mama tuh seneng karena aku masih hidup gitu kan. Berantem lah kita. Wah udah kata-kata kasar tuh. Abis itu karena aku bete, aku balik ke headquarter. Aku balik ke headquarter. Long story short, di sana si maha guru aku bilang gini, aku masih ingat malam hari itu. Dia pakai jubahnya dia warna merah gitu. Terus dia bilang gini, aku udah ngerti sih cerita kamu bete banget sama mama, kamu benci banget ya sama mama kamu. Aku bilang, iya, masa aku pengennya dipeluk, gitu. Harusnya dia kan mengucap syukur, aku ini enggak, ternyata enggak berantem. Udah, kamu ambil nyawa mama aku deh. Aku bilang gitu, John. Udah, matiin aja lah mamaku. Aku benci banget sama dia. Is enough, karena aku udah sabar selama ini, gitu kan. Terbukti dia nggak sayang sama aku, buktinya dia kayak gitu kan reaksinya. Terus kata maha guru aku, itu gampang. Tapi kalau aku ambil nyawa mama kamu, aku juga ambil nyawa kamu. That's the deal. Aku udah nggak mikir panjang, John. Aku cuma bilang, ya udah nggak apa-apa. Belum berarti kan aku bisa hidup lebih lama sama kamu di dunia paralel ya, in spirit world ya. Terus bilang, oke, deal ya, oke. Sekarang kamu pulang, lakukan ritual seperti biasa, katanya dia. Habis itu kalau udah selesai ntar kamu tunggu aja. Nanti aku yang akan jemput. Maksudnya jemput itu secara spiritual ya. Spiritualnya itu datang ke rumah aku gitu. Oke, aku pulang. Seperti biasa aku pakai jubah aku melakukan ritual aku di kamar aku. Selesai, aku tungguin. Aku ngeliat kan ke kamar mama aku, ngintip. Kok dia masih baik-baik aja, masih nafas kan mamaku. Udah, aku balik lagi kamar. Gak sabar, aku keluar lagi lihat. Kok masih hidup ya dia gitu kan. Akhirnya aku nunggu lagi balik ke kamar. Itu beberapa kali tuh aku kayak gitu. Pas aku duduk di kamar nyender itu di tempat tidur aku, itu terjadi Tuhan datang ke kamar aku, ke dalam kehidupan aku. Pada saat itu aku ngerasa badan aku, duduk aku kan posisi santai gini kan. Badan aku tuh dibanting ke lantai, tapi nggak kenceng, John. Cuman, tangan kanan aku, tangan kiri aku dipegangin sama malaikat, kepala aku gini nih, ditahan. Nggak lama dari arah depan itu jalan kaki gini, sat. John, ada dua bekas paku di kakinya. Terang banget. Dari situ aku harusnya ya, aku melihat Tuhan. Enggak, aku ajakin berantem, John. Gua kenal nih siapa nih. Gua benci banget nih sama dia nih. Pada saat aku ngelihat ke atas, aku nggak bisa ngelihat itu karena terlalu terang. Tapi aku dari tangannya, aku juga bisa lihat dia gini nih. Aku tahu nih, ini tangan Tuhan Yesus, aku tahu nih itu kan. Tapi aku benci banget sama dia. Begitu aku ngelihat ke atas, aku nggak bisa lihat mukanya. Badan aku tuh kayak bayi gitu, John. Kayak bayi gitu. Dan aku ngerasa bisa ngeliat gini, kayak ada video, kayak film gitu, tentang kehidupan aku dari kecil sampai besar. Terus aku bilang gini, aku tahu kamu siapa, aku benci banget sama kamu. Pas aku ngeliat, nih alasan aku benci sama kamu nih. Nih, lihat nih, ada aku dipukulin sama mama aku,
dibully sama teman-teman aku di sekolah. Pokoknya semua kejadian yang tidak menyenangkan lah. Itu Tuhan izinkan aku untuk melihat lagi, John. Dan aku bilang, aku benci banget nih ngeliat semua ini yang terjadi sama di hidup aku. Harusnya kan nggak terjadi ya, dalam arti harusnya nggak terjadi semua ini gitu. Tapi Tuhan bilang, aku sayang sama kamu. Tapi guys, tidak dalam bahasa Inggris, tidak dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa yang aku mengerti, John. Aku nggak ngerti deh. Tapi aku tahu itu aku sayang sama kamu. 3 kali Tuhan ngomong gitu, aku sayang sama kamu. Karena aku ngerasa ucapannya itu pure dan powerful. Aku bilang, oke, aku nyerah. Badan aku kayak diguyur sama es, John. Kayak seger gitu, kayak apa ini gitu kan. Terus aku bilang, Tuhan, aku nggak manggil dia Tuhan, cuman aku ngomong kayak sosok aja gitu kan. Ini semua ini aku nggak suka sama hidup aku karena nggak sempurna. Tapi Tuhan bilang, this is life. Tidak ada yang sempurna. Tapi aku sayang sama kamu. Kalau kamu jalan sama aku, kamu gandeng tangan aku nggak akan pernah tinggalin kamu, dan semua ini bisa kamu lewati dengan baik. Suaranya itu ya, aku berusaha untuk describe ke kalian ya guys. Suaranya itu, karena selama ini orang banyak nanya, Kak gimana sih Kak gitu kan, apakah itu audible? Jelas teman-teman. Suaranya itu again bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa yang aku bisa mengerti. Tuhan itu bilang, aku sayang sama kamu. Kalau kamu berjalan sama aku, kamu akan lewati semua ini dengan baik. Karena aku menyintai kamu. Itu yang membuat aku ngerasa kayak aku terus aku bilang, apa yang harus aku lakukan sekarang? Dan Tuhan bilang, kamu pergi ke kamar mama kamu, kamu maafin mama kamu. Hal yang paling tidak mungkin akan aku lakukan. Apa? Maafin mama aku, bener dong. Tapi malam itu I obey him. Aku patuh sama Tuhan. Karena apa ya, kalau ditanya kok bisa Lea? Powernya itu loh teman-teman. Presence-nya Tuhan itu tidak bisa aku lawan. Ingat ya teman-teman, aku sudah berilmu loh pada saat itu. Ilmuku nggak ada apa-apanya. I can do such a lot of things pada saat itu ya. I'm so powerful. Teman-teman aku di sekolah itu dulu paling males dan takut ketemu aku. Karena aku tuh dianggap nenek sihir gitu. Maksudnya lu jangan macam-macam sama dedek lu. Diapain dikit lu bisa itu. Tapi sama kekuatannya Tuhan, God presence itu nothing. Gue John, gue ngerasa kayak whoop, weak. Dari situ aku ngerasa, oke, aku mau ikut sama kamu Tuhan. Aku ngerasa kayak aku berada di tempat yang aman itu. That's the right word. Oke, ini suatu hal yang menyenangkan hati aku ini. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku pergi ke kamar mamaku karena kan Tuhan bilang, ketemu sama mama kamu, maafin mama kamu dan ceritakan semuanya apa yang terjadi. Begitu aku sadar, aku dalam kamar aku langsung kayak, ini apa-apaan ini? Apa ini gitu kan? Hal yang aku nggak bisa jelasin. Nggak pakai lama John, aku ke kamar mamaku nafasnya udah gini. Udah yang kayak udah nggak ada gitu. Aku langsung gini, aku pegang kakinya, aku bilang gini, Ma, aku bilang, ini dedek Ma, aku bilang gitu. Terus papaku kebangun, kenapa sayang? Ma, aku bilang gitu. Harusnya itu aku udah nangis itu. Harusnya malam ini aku harus bunuh mama. Aku harus serahkan nyawa mama ke cerita itu aku. Terus mama aku bingung. Mama nggak usah bangun kalau mama nggak kuat. Enggak. Mama aku maksain. Terus mama aku dudukan. Terus aku bilang, aku cerita semua itu. Walaupun aku lupa ya detailnya. Pasti lompat-lompat nggak jelas kan. Tapi setidaknya karena Tuhan yang nyuruh aku untuk bercerita dan aku minta maafkan. Dan memaafkan. Memaafkan. Bukan aku minta, aku memaafkan. Terus aku bilang, Ma, aku harus memaafkan mama. Aku bilang, aku ngelihat Tuhan di kamar aku. Dan puji Tuhannya mama papa aku tuh nggak kayak apaan sih, enggak. Nangis John. Papa aku tuh nangis, mama aku nangis kayak Jesus. Mama aku bilang itu, terima kasih Tuhan kamu balikan anakku. Semakin hancur hati aku, semakin nangis. Terus aku bilang gini, aku maafin mama karena Tuhan nyuruh aku maafin mama. Mama aku nangis John.
Mamaku langsung nangisnya kayak nggak mau dilepas aku. Aku maafin semua apapun yang mama sudah pernah lakuin ke aku. Tahu nggak ma kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah maafin aku. Dan Tuhan Yesus pengen aku maafin mama. That's the key. That's the key. Forgiveness. Memaafkan masa lalu kita, memaafkan diri kita, dan memaafkan seseorang yang sudah nyakitin kita. Dan itu nggak gampang loh teman-teman. Tapi kok bisa Kak Lea? Karena aku obey sama Tuhan. Karena aku tahu siapa yang nyuruh aku. The one who create me. The one who create me, guys. Yang bilang maafin. So I forgive my mom. I forgive papaku. Karena guys, papaku playboy John. Luar biasa. Mamaku bisa seperti itu. Hancur hidupnya kan. Salah satunya karena papa aku kan. Karena dia nyakitin. Itu pun aku bilang ke papaku, bilang, I also forgive you, Pak. Itu aku ngerasa kayak belenggu di kaki aku. Pak! Kayak putus. Kayak merdeka aku. Karena aku dimerdekakan dari aku memaafkan mamaku. Dari situ, mulai itu, aku bilang gini ke mamaku, Ma, besok si Maha Guru ini, si Kak ini pasti akan datang. Dia pasti marah. Aku bisa sense itu, aku tahu. Karena aku kan udah, ilmu aku udah ini ya John. Dia pasti datang, Ma, dia pasti marah. Tapi kerennya karena mamaku juga guru karate kan, jadi dia jiwa fight-nya itu juga nggak kaleng-kaleng guys. Mamaku bilang, nggak usah takut sayang, Tuhan Yesus nanti nemenin kita. Itu aku nangis, John, aku nangis. Udah istirahat, bener. Besok sore, besok sore si kakak Maha Guru ini datang. Dia pakai baju hitam-hitam dengan 2 bodyguardnya dia, orang Manado, dua-dua ini. Terus dia datang, ya itu bilang ke papaku itu, yang tadi aku cerita itu, salah satunya ya, sama pokoknya Dede itu punya saya. Dia cerita semua yang buruk-buruknya supaya dia papaku benci sama aku, terus mungkin dikasih gitu kali seperti biasa kan, iblis kan caranya busuk guys, remember that. Terus papaku bilang, enggak, Dede itu mulai tadi malam itu sudah milik Tuhan Yesus. Kalian tahu apa yang terjadi? Kata papaku, si Maha Guru aku tuh gini, marah ketika tahu kalau I belong to Jesus Christ. Dia marah, terus spiritnya dia, aku sampai merinding aku ingat tuh. Spiritnya dia itu nyerang ke aku. Aku ingat banget dari kamar aku pergi ke ruang senam, mamaku lagi ngajar kan, aku bilang, "Ma!" Aku teriak. Aku gandeng, aku bawa ke kamar mandi karena posisinya tuh paling belakang di rumah aku. Di sana aku masuk kamar mandi, aku bilang ini, "Tuhan," aku bilang, "jangan izinkan mereka ambil mama aku." Aku bilang itu, "Aku menyesal Tuhan, aku menyesal Tuhan." Tapi dari situ aku bisa ngerasain Tuhan itu peluk aku sama mama aku, kan aku pelukan sama mamaku kan. Peluk kayak, nope. Si iblis ini nyerang, sepersecond itu Tuhan duluan, dang, nyerang mental ke belakang. Dia bilang, aku bisa ngeliat mukanya si kakak Maha Guru aku tuh mundur. Dan aku, for the first time ya, John, aku ngeliat muka Maha Guru yang tadinya so ganteng, aslinya keluar. Kayak bertaring di sininya. Mukanya itu jelek lah guys pokoknya. Demons lah. Mundur. Dan aku langsung lihat kayak aku menang pada saat itu. Walaupun prosesnya setelah itu masih ada lagi prosesnya. Benar. Kalau kita bicara setelah keluar dari sekte dan apa, mungkin kan semua mungkin kira setelah keluar dari sekte sesat dan ada encounter dengan Tuhan, hidup kalian udah dekat dengan Tuhan dan tidak ada serangan lagi gitu. Mungkin jadi sombong ya. Mungkin kalian bisa ceritakan apa gitu yang terjadi setelah keluar sektenya. I like this question karena banyak sekali aku kesaksian belum ditanya tentang ini gitu. Sedangkan teman-teman, pada saat aku sudah keluar dari sana, itu aku sempat ngerasain bahwa aku disayang banget sama Tuhan, benar dong. Dan memang benar Tuhan sayang sama aku in any condition. Walaupun aku bandel, walaupun aku nurut, walaupun just be me lah ya. Kita sebagai manusia kan pasti tidak sempurna kan dengan segala kedagingan kita. Tuhan tetap sayang sama aku, itu benar. Tapi
pada saat itu mungkin kalian bisa relate, bukan mungkin, aku percaya kalian bisa relate. Pada saat itu aku ngerasa kayak gini, Tuhan kan sayang sama aku, ya kan? Tuhan datang ke kamar aku, I feel so special. Yeah. Aku pakai itu, John, untuk sebagai alasan bahwa Tuhan, kalau aku cobain, kalau aku watch TV, kalau aku cobain semualah apa yang menurut dunia keren, the flesh, kamu pasti maafin aku cepet lah Tuhan. Tahu kan kamu sayang sama aku. Aku pakai itu. Aku selalu pakai dengan Tuhan sayang sama aku, jadi aku pasti akan everyday bangun, baru ya kan. Tuhan maafin aku. Itu kesalahan aku. Jadi setelah keluar dari sana, kedagingan aku itu diuji. Diuji sama si iblis. Oke, aku nggak bisa ngambil hidup kamu sama mama kamu lagi di cara yang lama, tapi sekarang aku tetap akan gangguin kamu nih, Dede. Pada saat itu aku belum dibaptis kan, dengan cara ya itu tuh, apapun itu aku sudah pernah coba, John, semuanya. Pacaran sama juga pernah, you name it lah. Hidup aku tuh bener-bener hancur sehancur-hancurnya pada saat itu. Ini bukan untuk dicontoh ya teman-teman, cuman kesaksian ini supaya kalian bisa relate dalam arti kayak gini. Ternyata kalian juga sudah ngelewatin itu. This is the good part. Ini kayak spoiler, good spoiler. Pada saat aku itu kejadiannya di Surabaya ya. Aku berkali-kali teman-teman, bukan cuma sekali, berkali-kali. Karena berantem sama mamaku tuh tetap ada, karena mamaku pasti kan kesel ya. Maksudnya ini anak kok nggak bener-bener gitu. Udah tahu, maksudnya udah ngelewatin itu. Kok masih mau gitu salah gitu, jalan hidupnya kok salah gitu. Itu PR besar buat orang tua aku, kayak ternyata belum selesai nih ujian kita nih sebagai orang tua untuk jagain anak. You can relate, right? Itu kan aduh, ada lagi nih ujiannya yang kemarin udah keluar, ini sekarang lah, ini sekarang inilah gitu, masih ada gitu kan. Puji Tuhannya mama papaku tidak menyerah. Nah, mungkin fight-nya itu yang berantemnya kita setiap hari ya kan, kayak udahlah sayang, stop lagi nih, enggak lah gitu. Ini keren, ini bikin aku bisa diterima sama lingkungan aku. Kalau aku nggak ini, aku nggak akan bisa ketemu sama ini, gitulah. I use that gitu. Nah, suatu saat aku pernah bertemu dengan seseorang yang punya kuasa, dan orang itu pakai dan kita semua harus pakai gitu kan. Aku kan. Nah, yang kesekian kali yang terakhir ini itu aku pakai semua dimensi kalau bahasa kami para pengguna ya. Jadi itu aku nggak usah sebutin ya. Aku pakai semua itu dalam satu malam. Aku pakai semuanya. Itu badan aku masih inget. Beres pakai, beres. Badan aku seperti TV tuh gini. Ada satu putih di tengah, gelap, terus aku bisa ngerasain badan aku tumbang. Aku mikir gini, mati aku. Nggak lama dari situ aku denger kayak gini nih, gitu kan. Aku kebangun, terus aku ngeliat sekitar, gue masih hidup. Gue gitu John, gue masih tahu tuh. Tapi sakit semua kan badan aku kan, karena efeknya kan. Aku lihat di jendela kamar kosan aku keluar dari rumah karena aku masih berantem sama mama aku kan. Aku jadinya ngekos gitu. Aku lihat tempat kerja aku, DJ tempat kerja aku. Jadi aku pada saat itu aku sempat kerja di tempat di diskotik, aku sebagai lighting jockey. Aku buka, tak DJ aku, dia bilang ini, jam berapa ini? Gitu. Hari apa ini? Lu berapa hari nggak masuk kerja? 3 hari John aku out. 3 hari guys. Yang aku pikir aku mati, ternyata aku nggak mati. Aku langsung ngerasa kayak, Tuhan, kau masih belum selesai sama aku Tuhan. You're not done yet kan. Aku bisa ngerasa Tuhan itu duduk di kamar aku, tapi with anger ya. Kayak aku ngerasa kayak malu sama diri aku, kayak kok aku mencobai Tuhan aku terus menerus ya gitu. Kok aku ngerasa bahwa lu kok sombong banget sih gitu, karena lu tahu lu disayang sama Tuhan, lu memanfaatkan
cintanya Tuhan untuk hal-hal duniawi lu. Ya. Ya. Gitu. Atau Tuhan sayang sama aku. Emang bener nih, kamu hidup lagi, Le, gitu. Ya. I pack my stuff, semuanya. Itu aku udah nggak bisa ngomong karena udah terlalu banyak deras. Aku kok ngomong tuh gini, kayak gitu. John, karena terlalu banyak yang ada dalam diri aku, lidah aku tuh, otot-ototnya semuanya tuh udah weak, udah parah. Aku pergi ke telepon umum, zaman dulu kan masih koin gitu kan. Aku turun, aku telepon papa aku, tujuan aku minta dijemput, gitu. Karena aku bisa sadar bahwa Roh Kudus ngomong gini, kamu pulang, kamu pulang sayang, gitu. Selesailah semua ini. Akhiri semua ini. Aku turun ke bawah dengan barang-barang aku, temen aku semua pada belek kan, keluar, lu mau kemana lu, Dek, mau kemana? Enggak, gue pulang guys, is enough. Aku turun ke bawah, aku telepon, papa aku angkat teleponnya kan gini, halo gitu, Pa, aku bilang gitu, ya kenapa sayang, papa aku udah nangis, kenapa sayang, iya nggak apa-apa, pelan-pelan papa tungguin. Jemput ya Pak, jemput, itu keadaan aku udah hancur itu. Tapi itu pun Tuhan tetap sayang sama aku. He's not finished yet with me. Dari situ aku mau berbagi kesaksian ke teman-teman ya yang masih ada di dunia itu, di itu. Itu adalah cara lain dari iblis untuk menghancurkan gambaran Tuhan dalam diri kita. Benar. Karena mereka tidak mau di neraka sendirian, guys. Dia mau ada teman-temannya. Tapi ternyata nggak berhasil. Tuhan lebih sayang sama aku pada saat itu. Terus kayak enough lah ya. Karena kan kita punya free will ya. Gitu. Makanya pergunakan free will itu dengan baik. Karena aku sudah pernah mempergunakannya untuk hal yang salah. Berkali-kali. Tapi Tuhan tetap setia nungguin aku. Sampai pada akhirnya aku begitu banyak melakukan hal-hal kekejian bagi Tuhan. Gimana Kak Lea? Nggak enak. Nggak enak. At the beginning ya ada power ya kan, ada lingkaran orang-orang terkenal, famous people. Aku diterima di lingkungan mereka, tapi itu tidak abadi semua itu. At the end pada saat aku pulang setelah use apapun lah semuanya kekejian yang aku lakukan pada saat itu, at the end pada saat aku pulang aku ngerasa kosong. Di kosan itu aku ngerasa kosong guys. Pada saat itulah akhirnya aku ngomong, Tuhan, kok aku jahat ya sama kamu? Kok aku mengizinkan si iblis ini dengan caranya yang berbeda setiap saat? Mereka tidak ada habis-habisnya loh caranya untuk bikin kita rusak ya gambaran kita. Gitu, gambaran Tuhan di dalam diri kita tuh rusak. Itu mereka tuh caranya itu ada aja. Karena mereka itu pinter, iblis itu pinter, tahu oh nggak berhasil di sini, gue coba di sini. Oh di sini udah selesai nih, udah sadar. Oh oke, kita cobain di sini. Sampai aku di titik di mana aku udah selesai semuanya itu, John. Pada saat aku sadar, aku bilang, Tuhan, oke, selesai. Dan mungkin waktu itu kan kalian merasa mungkin bukan jauh juga sama Tuhan. Oke, mungkin jauh, tapi mungkin ada merasa dapat kesempatan lagi dengan Tuhan. Tetapi kan sekarang mungkin ada rasa malu gitu kalian. Mungkin kalian gimana balik lagi ke Tuhan waktu itu? Pada saat aku setelah lepas dari kekejian-kekejian yang aku lakukan itu. Balik lagi ke kosan kan pasti. Iya, gimana? Nah, pada saat itu aku balik ke kosan setelah aku balik dari kos pulang ke rumah. Ya kan? Itu mama aku dan papa aku yang dampingin aku. Nih ya buat orang tua di luar sana yang punya anak-anak yang seperti aku dulu. Atau minum-minuman atau hancur lah hidupnya. Mama aku dan papa aku menerima aku dengan baik. Dan mungkin aku percaya setelah kejadian aku yang dulu waktu di sekte itu, sekarang versinya berbeda. Mama aku nangis guys, nangis mamaku, kayak gitu, hancur badan aku habis karena kena habis gitu kan. Terus mamaku gendong aku ingat gendongnya bukan gendong gini, mamaku gendong bopong loh. Papaku bawa aku masuk ke rumah. Maaf ya Ma, mamaku gendong aku, mamaku bilang gini, enggak aku aja yang gendong. Karena mamaku ngerasa kayak gagal kali ya gitu.
Mama aku gendong aku cuman peluk mama aku bilang ini, maafin Dede ya Ma, gitu. Terus nggak apa-apa sayang. Mamaku taruh aku di tempat tidur. Mamaku bener-bener rawat aku, John. Bikinin aku bubur. Dan aku masih ingat teman-teman, mamaku tuh nungguin aku hanya untuk komunikasi dengan aku supaya aku mau mengutarakan aku maunya apa. Karena kan aku lambat sekali lidahku. Nih, gitu. Nggak apa-apa sayang, kamu mau apa? Lama banget. Baru ngomong minum. Oke. Tapi mamaku nangis, John. Gitu. Dan ini yang dilakukan orang tuaku. Sebelum mereka kerja, mereka masuk kamar aku, terus pegang ambil dua tangan aku, berdoa. Berdoa ya sayang. Gitu. Dan pada saat berdoa itu aku bisa ngerasain bahwa Tuhan itu, Tuhan itu nggak marahin kita guys, nggak. Tapi Tuhan tuh kayak peluk aku, kayak kalau aku sekali sudah bilang aku akan menyelamatkan kamu, aku akan menyelamatkan kamu. Memang kamu pasti akan jatuh berkali-kali, Dede, Lea. Tapi inget, cepet berdiri gitu, cepet sadarnya, cepet bangkitnya gitu. Karena aku selalu ada di sini buat kamu. Mama aku, papa aku, kakak-kakak aku sempat kesel sama aku, John. Karena kan kayak, nih adik gua nih gitu ya, si paling bandel nih gitu. Udah tahu ngelewatin hal kayak gitu kok masih aja lagi tuh melakukan yang lain-lainnya. Tapi buat aku ya, aku ngerasa gini, John. Aku tahu hal-hal yang buruk itu datangnya bukan dari Tuhan ya, teman-teman. Tidak. Itu kesalahan aku sendiri, pure. Itu kemauan kedagingan aku sendiri. Tapi justru dari situ semua, setelah aku selesai dengan semua itu, aku tanya lagi sama Tuhan, now what God? Kesaksian. Bahwa aku tidak pernah meninggalkan kamu, aku tidak pernah benci sama kamu, kamu selalu baru buat aku. Karena aku selalu berikan kamu sesuatu yang baru setiap pagi. Karena God's love is unconditional ya. Yes. Unconditional love. Kali saya mau nanya tentang also judgment kali ya. How did you face that kali ya? Mungkin dengan kan kalian juga bilang tadi, kalau kadang-kadang kita mau ada lingkaran yang kita di-accept dan kita mau, oh ya udah kita enak gitu karena kan dipuji juga dan validasi kan Konana sekarang. How did you deal with that, Kak? Because judgment is a big thing that people do. Setelah aku stop dari semua itu, dan by the way aku kasih tahu ya, kekejian di mata Tuhan yang paling terakhir yang aku stop itu adalah minum alkohol. Tadi aku pikir aku tidak akan pernah bisa stop minum alkohol. Favorit aku tuh pada saat itu vodka. Jadi di tas aku, tas ini nih, selalu ada botol kecil guys dulu. Vodka gitu. Dan aku bukan untuk gaya-gayaan nggak, tapi kayak itu udah kayak aku terikat dengan itu. Kalau nggak ada ini, aku kayak nggak bisa tenang deh. Kalau nggak ada ini, aku nggak akan tipsi, aku nggak akan bisa lay back sama teman-teman. Jadi tuh udah ngerasa harus ada vodka selalu di tas aku gitu. Nah, pada saat aku berhenti yang terakhir ini, alkohol ini, itu aku lagi ada di dalam klub, John. Karena diundang sama teman-teman aku, baru ada acara dance battle, dan kebetulan teman-teman aku menang kan, dan dia harus berangkat ke luar negeri, celebrate gitu, karena dianggap seniornya, dia kayak, Kak, ayo aku undang yuk gitu. Jadi kita seperti biasa party. Ada satu botol khusus buat aku, sampai segitunya. Kak, this is for you, karena aku tahu kita semua whiskey dan macam-macam. Aku tahu kamu sukanya cuman ini, jadi this is yours. Oke, tuh. Aku tuang, terus aku ngerasa kayak empty. Kayak, kok aku ngerasa nggak asik ya, gitu. Bukan nggak asik sebagai aku, tapi nggak match dengan situasi di situ. Aku percaya itu Tuhan lagi bekerja luar biasa tuh, John. Mungkin Tuhan udah capek ya, kayak aduh ini anak dia gitu kali ya. Jadi kayak, kok aku ngerasa nggak asik ya. Aku ngeliat sekeliling aku kayak, mereka lagi merayakan apa sih? Ini untuk aku ya guys. Ya ini aku yang aku rasakan. Kayaknya I don't need this deh, gitu. Aku taruh botolnya, aku tutup lagi. Terus aku bilang ini, guys, gue balik. Hah? Gitu. Kak, partinya baru mulai. Gue balik. Sorry, gue bilang gitu. Oke. Terus ada satu temen yang
kita deket, aku juga sering kesaksian sama dia. Dia peluk aku, dia bilang gini, kayak this is it deh, Le, gitu. Iya, aku bilang kayak this is it deh, gitu. Aku nggak akan minum-minum lagi deh kayaknya. Aku pulang, di taksi aku nangis, John. Kayak gini, Tuhan akhirnya bisa ya gue ya. Akhirnya aku bisa, Tuhan. Kalau kalian nanya, kok bisa Kak? Karena aku obey, aku mau mendengarkan. Karena kita semua kan pasti pernah dengerin itu kan. Jangan dong, ini nggak bagus. Tapi kita kayak, enggak ah. Ignore. Nah, pada hari itu, malam itu, pada saat, ini nggak asik loh sebenarnya, Le. I catch. Aku tangkap itu, aku bilang, oke, Tuhan, aku keluar deh. Aku mau menyenangkan hatimu deh, this time, gitu. Oke. Dan apa nih yang akan aku lakukan setelah ini, gitu kan? Sama, kesaksian. Dan aku lakukan itu, gitu. Tapi tentunya enggak, kalau ada temen minum, jangan minum lo Tuhan. Enggak, kayak gitu caranya. Tetap dengan hikmat. Kayak misalnya semua udah bagi, no, aku nggak usah, aku bawa sendiri. Gitu kan. Oh, lu udah berhenti, Le? Udah. Tapi tentunya dengan kasih ya teman-teman. Bukan dengan kesombongan kayak, enggak. Aku bilang, aku udah stop gitu. Terus gini, kalau mau denger ceritanya aku bisa nih kesaksian gitu. No, nggak mau, gue belum siap gitu kan. tapi aku stop gitu. Nah, dari aku bilang aku stop itu, balik lagi ke pertanyaan kamu, John. Ada yang mencibir, udah pasti. But it's okay, teman-teman, karena mereka belum siap, gitu ya kan. Tapi ada juga lebih banyak yang seneng. That's the good news. Kayak, senengnya gimana Kak? Kayak gini nih. Wah, someday gue juga pengen kayak lu, Le. Bener nggak sih? Kayak dalam hati bilang, Tuhan tangkap itu Tuhan, gitu. Tangkap orang ini juga Tuhan, tangkap teman aku ini juga Tuhan, karena dia pun juga pengen, gitu. Nah, jadi aku ngerasa bahwa, ya itu, kalau kita mau melakukan apa yang Tuhan mau, pasti ada yang positif dan yang negatif. Tapi karena aku tahu, setelah aku lebih memilih untuk menyenangkan hati Tuhan, berkatku jauh lebih banyak. Dan berkat itu bukan tentang materi tok loh ya, teman-teman. Banyak kesehatan, ya kan? Teman-teman lingkungan yang baru, yang lebih positif dan menyenangkan, yang selalu support. Walaupun yang namanya haters tetap akan ada. Tapi fokus kita nggak ke situ, ya kan? Karena kita tidak akan pernah bisa menyenangkan banyak orang, and that's okay. Yang penting kita fokus sama orang yang satu frekuensi, ya kan, yang sama-sama sayang sama Tuhan. Oh, oke, this is my friend. Tapi bukan berarti aku membenci mereka, enggak. Karena suatu saat aku pun tetap akan Tuhan kirim untuk ada duduk bersama-sama dengan mereka. Oh, I love this God, thank you. Aku tetap duduk dengan mereka, gitu. Aku tetap duduk dengan mereka walaupun mereka cheers, aku cheers dengan gelas yang berbeda. I still tetap ada di situ karena Tuhan juga sayang sama mereka. Tuhan benci dengan dosanya, tapi Tuhan sayang sama mereka. Pada saat aku duduk dengan mereka, pasti kan ada dari 10 orang, pasti tetap ada yang nanya, lu gimana bisa berhenti minum? See, that's my moment untuk kesaksian. Benar. Gini bro, atau gini sis. Still. Gitu. Kalea, mungkin in closing, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah, mungkin ada orang yang Kalea kan deal with forgiveness. Mungkin ada orang yang maybe they don't have a good relationship with their parents also. And they're dealing with, how do I forgive? You know, how, kan berat Kak. Dan ada juga emosi yang susah di let go. Mungkin that's my first question. And also the second one is tentang suara-suara Kak. Kadang-kadang kita ada aja suara di kepala kita. You're not good enough. You're not able to. And all these voices, how do you deal with that till today? Karena kan sekarang masih perjalanan Kak. Oh iya, perjalanan aku masih begini teman-teman. Nih, di sini sama di sini nih, yang sering diserang. Pikiran dan hati. Gitu. Jadi what advice Kak do you have for people watching? Oke. Kalau aku bisa ngelewatin semua itu. Karena aku memilih untuk taat, John. Karena itu kan pilihannya. Balik lagi dengan free will. Tuhan itu, I make it simple ya guys. Tuhan tuh kasih, di dunia ini tuh ada yang baik, ada yang buruk. Kamu mau pilih yang mana? Kalau aku yang dulu, aku pilih yang, aku nggak bilang buruk lah ya, tapi keduniawian. Yang menurut aku membuat aku bisa diterima di banyak tempat.
yang membuat aku lebih keren dan segala macemnya. Yang aku pikir Tuhan bisa lah hidup dengan itu, ternyata sama sekali tidak bisa. Karena berkat aku sering tersendat gitu. Blessing ke aku tuh sering tersendat dan selalu ada aja kendala dalam kehidupan aku. Akhirnya aku pada saat memutuskan untuk oke Tuhan, aku memilih untuk taat, gitu kan. Apa yang akan terjadi? Karena aku percaya Tuhan Yesus ya, God itu sangat-sangat genius. Dan aku nggak tahu ada di ayat yang mana, tapi ujilah dulu dalam segala hal, betul. Nah, aku percaya Tuhan itu lagi menguji aku setiap hari loh, setiap hari. Pada saat aku setelah selesai lepas dari semua kekejian itu, dalam 1 tahun, dalam 1 tahun itu aku diuji terus setiap hari sama Tuhan. Ketemu dengan orang-orang yang masih dealing dengan all of that sin ya. Waduh, tapi aku yang kuat, ya ketemu aja guys, ini no thank you, oh ini ini no thank you, gitu. Tapi happy ya, aku ngelakuin itu bukan beban. Dan pada saat aku masuk tahun ini nih 2026, oh Tuhan Yesus, semuanya tuh dilancarkan. Aku berdoa itu cepet sekali dikabulkan loh. Cepet sekali kayak bilangnya, Tuhan aku pengen ini gini, amen. Nggak pakai lama. Tiba-tiba ini gini ya. Aku bisa ngerasa kayak Tuhan gini. Amen. Thank you sudah taat sama aku. Amen. Thank you sudah taat sama aku. Jadi itu kayak apa ya? Tuhan tuh seneng ngasih kita hadiah. Tapi itu tadi diuji dulu sama Tuhan. Kamu bisa bertahan nggak nih melakukan semua ini dengan ketulusan hati kamu? Dan ini aku mau aku mau spill sesuatu ya. Jadi tahun kemarin pada saat Natal, aku bertemu dengan salah satu pendeta. Nama pendetanya Pendeta Filipus Fidel Ramon beserta istrinya. Kemudian di acara Natal itu salah satu teman aku namanya Maudi Wilhelmina, dia kan aktor kan. Didoain ya sama pendeta ini. Awalnya aku bilang nggak usah lah, aku bilang gitu kan. Ada yang lain lebih membutuhkan. Sombong lagi letik walu kan, gitu kan. Tapi Roh Kudus bilang ini, oh kamu mau berdiri di atas kaki kamu sendiri tanpa bantuan aku. Oke Tuhan, oke. Ya Kak Maudi, aku mau dia didoain gitu kan. Ngantri. Terus pada saat didoakan, puji Tuhan sih, si Ibu Eva bilang dapat penglihatan bahwa di kedua tangan aku ada pedang. Di belakang aku ada sayap yang indah sekali. Aku nangis. Aku berdoa, aku bilang, biasanya kan aku lari dari Tuhan kan. Selalu kayak aku taruh pedangnya, terus aku bilang itu nantilah Tuhan gitu kan. But this time aku bilang sama Bapak Pendeta sama Ibu, aku bilang gini, kali ini saya mau. Aku bilang kali ini saya mau Tuhan, karena aku tahu iblis selama ini bilang lu nggak keren lagi gini-gini, ternyata nggak kok, terbukti nggak kok. Banyak hal yang membuat aku lebih lebih happy, lebih aman, lebih nyaman, dan lebih diberkati hidup aku. Sejak aku memutuskan untuk oke, aku ambil 2 pedang ini, let's fly with you kan. Amen. Kalea, terima kasih banyak. Sama-sama. And I believe that your story is so powerful. I believe dengan Kalea kesaksian di mana-mana akan banyak banget yang terimpact. Amin. God's working in your life and we believe for great things, Kak. Amin. Thank you so much once again, Kalea. Thank you. God bless you. God bless you too. Thank you for tuning in to Defy the Odds. If this story moved you, share it with a friend. Don't forget to subscribe so you don't ever miss an episode.